Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. I serve you, Jesus, deep down in my heart. I serve you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Kak Fia dan kakak-kakak yang lainnya yang akan menemani adik-adik dalam kegiatan Dia Online hari ini. Yeay. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Oke adik-adik, hari ini dalam gereja Katolik kita merayakan Hari Raya. Ada yang tahu hari raya apa? Ya, benar sekali. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Oke deh, langsung aja kita mulai kegiatan Dia Online hari ini. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa bersama dulu ya. Marilah adik-adik kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kepada Engkau, karena Engkau selalu memenuhi kebutuhan kami. Bantulah kami Tuhan, agar dapat menolong satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 26. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Berta. Dan sekarang kita mau mendalami dan merenungkan kitab suci. Nah adik-adik, pernahkah kalian melihat poster piramida makanan?
Nah, poster piramida makanan ini dibuat untuk menolong orang lain untuk mengetahui jenis makanan yang membuat mereka sehat dan kuat. Nah, kakak punya suatu gambar yang menunjukkan semua kelompok makanan. Ada gandum, sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada keju, ada susu, lalu ada daging dan lemak. Lihat, sebagian besar dari piramida ini merupakan makanan yang terbuat dari gandum. Apa itu atau apa saja makanan yang termasuk gandum? Kita sebutkan ya, ada roti, ada kue, ada sereal, dan banyak lagi, gitu ya. Nah, makanan-makanan ini dibuat dari gandum bukan hanya enak rasanya, tapi juga memiliki manfaatnya bagi banyak orang, bagi kita semua. Lalu makanan ini bisa menjadi makanan yang sangat penting, menjadi makanan yang pokok bagi sebagian orang yang memang makanan pokoknya itu adalah roti atau gandum. Bagi kita di Indonesia, roti dapat disamakan dengan nasi yang menjadi sebagian besar menjadi makanan pokok kita. Nah, di dalam kitab suci juga ada tercatat bahwa roti sangat penting dalam kehidupan. Apa kalian ingat ketika Tuhan menyediakan roti bagi bangsa Israel saat mereka kelaparan di padang gurun? Di situ Tuhan setiap paginya mengirimkan roti dari surga agar bangsa Israel tidak mengalami kelaparan, tidak mengalami kekurangan. Juga ada kisah lain di Perjanjian Baru yang menceritakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Kebalik ya, 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik ingat kisah itu? Ada juga kan lagunya. Nah, potongan roti memang tidak akan bertahan lama untuk saat kita makan, akan menjadi apek ataupun basi, begitu. Tetapi ketika kita memakannya pun akan menjadi puas sesaat, kemudian lapar lagi. Maksudnya ketika kita makan roti, setelah itu kita bisa lapar lagi kan. Tetapi Yesus tahu kita akan mengalami itu. Makanya Yesus mau memberikan sesuatu yang lebih kepada anak-anaknya, kepada kita yang sangat dicintainya. Ia ingin sesuatu yang akan bertahan selamanya. Ia mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Roti yang Tuhan tawarkan adalah roti yang bertahan selama-lamanya di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Adik-adik, bila kita ingin hidup, kita membutuhkan roti. Bila kita ingin hidup selamanya, kita membutuhkan Yesus yang adalah roti itu sendiri, roti hidup. Seperti itu adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah anak-anak terangnya Tuhan, menjadi gambaran Tuhan Yesus. Amin. Selamat adik-adik, semangat. Halo adik-adik. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup, sang roti hidup. Nah, kita telah menerima banyak sekali berkat dari Allah Bapa.
Sudah sepatutnya kita juga membagikan berkat tersebut kepada banyak orang. Adik-adik bisa melakukan tindakan konkret atau tindakan nyata dengan cara melakukan hal baik. Salah satunya adalah dengan membaca kitab suci. Adik-adik bisa mulai dengan membaca 1 perikop setiap harinya. Tujuannya adalah agar adik-adik bisa semakin mengenal Tuhan Yesus. Untuk itu, kita bangun niat baik kita ini, kita satukan niat-niat baik kita ini di dalam doa. Kita berdoa bersama ya adik-adik, siapkan hatinya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih, syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkaulah Sang Roti Hidup yang memberikan kami kehidupan kekal. Tuhan, bantulah kami agar layak menerimamu dalam setiap perayaan Ekaristi. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih adik-adik untuk partisipasinya dan sudah menyaksikan Bina Iman Online Anak hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya adik-adik, semoga sehat selalu, keluarga juga sehat dan tetap semangat. Dadah!